Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita masuk subtema 2 pembelajaran 1 yaitu penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, kalian juga pasti tidak pernah ketinggalan ya dengan televisi. Kita baca yuk teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Judulnya adalah Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Jadi, televisi sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual ataupun penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah membaca teks eksplanasi tersebut, kita golongkan mana yang termasuk dalam topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Pada paragraf ke-1 terdapat topik masalah yaitu penemuan televisi. Paragraf kedua yaitu deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Sedangkan pada paragraf keempat ditemukan kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Sekalian, televisi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Apa saja sih pengaruhnya? Ada dampak positif televisi, tapi ada juga dampak negatifnya loh. Yuk kita simak baik-baik. Dampak positif televisi yaitu yang pertama menambah informasi dan wawasan. 2. Mendapatkan berita baru. 3. Sebagai sarana hiburan. 4. Menambah kreativitas. Masih banyak lagi dampak positif dari televisi yang lain. Sedangkan dampak negatifnya 1. Meniru adegan yang tidak pantas. 2. Tayangan yang kurang mendidik dan tidak sesuai dengan budaya kita. 3. Budaya konsumtif karena melihat tayangan iklan di televisi. Anak-anakku sekalian,
Dalam subtema pertama kemarin kita sudah belajar rangkaian listrik secara seri. Nah, hari ini kita belajar rangkaian listrik secara paralel. Yuk kita lihat dan simak baik-baik gambarnya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Perhatikan gambar paralel di atas. Nah, jika lampu satu padam, maka lampu kedua akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Pada rangkaian paralel tersebut, setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama sehingga terang semua lampu juga sama. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu ruangan padam, maka lampu-lampu lain tidak ikut padam. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sudah paham? Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, selamat belajar dan ingat, tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi.